Horas, terima kasih telah kembali lagi di channel YouTube Joshua Togator. Sebelum melanjutkan konten kali ini, kami saranin kepada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan silakan share sebanyak-banyaknya ya. Oke guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah konten yaitu orang-orang Batak yang tersangkut kasus korupsi di negeri kita. Ya, malu rasanya untuk membuat konten kali ini guys. Saya rasa untuk membuat konten kali ini silakanlah diambil untuk yang hal positifnya. Saya meminta, bukan hak saya sebenarnya, saya meminta Anda untuk tidak korupsi di negeri ini bahkan di dunia ini. Tapi korupsi itu adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji dan sangat memalukan di mata masyarakat, keluarga dan diri sendiri. Tidak hanya di situ, jika Anda korupsi, Anda tidak hanya mempermalukan diri Anda sendiri, tetapi keluarga Anda, jabatan Anda, dan lain sebagainya, termasuk kasus-kasus korupsi orang Batak ini sangatlah mempermalukan orang-orang Batak. Siapa saja sebenarnya orang-orang Batak yang tersangkut dalam kasus korupsi di Indonesia? Mari kita simak video ini. Berikut nama-nama orang Batak yang tersangkut kasus korupsi di Indonesia. Pertama, Gayus Tambunan. Jadi orang nomor satu yang ada di pikiran saya. Bagaimana tidak? Kasus korupsi yang dilakukan begitu panjang masa sidangnya, sampai saya lelah mengikuti masa sidangnya dan tidak mengikutinya lagi. Gayus Tambunan, koruptor kasus manipulasi pajak. Dan kasus Gayus Tambunan menyangkut banyak nama-nama yang terseret dalam kasus Gayus Tambunan. Dan kesemua nama-nama yang disebutkan dalam Gayus Tambunan masih tidak jelas kelanjutannya. Dan kasus Gayus Tambunan merupakan kasus korupsi salah satu kasus terbesar di Indonesia dan masa persidangan yang sangat panjang. Kedua, Mindo Rosalinda Manulang. Mindo Rosalinda Manulang adalah baru Batak yang tersangkut kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Sumatera Selatan. Bagaimana tidak? Karena kasus ini juga atlet-atlet yang mengikuti perlombaan jadi tidur di hotel atau tempat penginapan lain dikarenakan bangunan yang tidak layak huni untuk para atlet-atlet, dan hal ini menarik dan sangat membuat wartawan untuk mengikutinya. Dan oleh karena itu kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh orang Batak. Ketiga, Sirus Sinaga. Sirus Sinaga adalah jaksa penuntut umum atau JPU. Sirus Sinaga tersangkut kasus rekayasa perkara hukum, yaitu kasus rekayasa perkara hukum. Hal yang sangat saya ingat ketika dia menangis di depan ketua hakim penyidikan guys tentang Sirus Sinaga ini guys. Keempat, R.E. Siahaan adalah orang Batak yang tersangkut kasus suap korupsi APBD di pemerintah kota Pematang Siantar. Kelima, Monang Sitorus. Monang Sitorus tersangkut kasus korupsi APBD di Kabupaten Toba Samosir bersama dengan R.E. Siahaan. Keenam, Maruli Pendapatan Manurung. Maruli Pendapatan Manurung tersangkut kasus suap korupsi pajak juga guys, hampir sama dengan kasus yang dialami oleh Gayus Tambunan. Dan orang Batak dengan kasus korupsi yang terakhir yaitu mungkin sangat trending pada saat ini, yaitu Juliari Peter Batubara MBA yang lahir di Jakarta 22 Juli 1972. Umurnya pada saat ini sekitar 48 tahun. Adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Dan orang Batak ini terjerat kasus korupsi di Indonesia, yaitu tentang dana bansos atau bantuan sosial COVID-19 guys, yaitu pada tanggal 6 Desember 2020. Juliari Peter Batubara yang sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari PDIP dalam 2 periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Satu, di mana ia berada dalam Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM dan BUMN serta standarisasi nasional.
Ini adalah Menteri Sosial ke-30 Indonesia dengan masa jabatan yaitu 23 Oktober 2019 sampai dengan 6 Desember 2020 dengan pendahulunya yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita dan penggantinya yaitu Tri Risma Harini, dan yang berkebangsaan Indonesia dengan partai politik PDI Perjuangan, pekerjaannya yaitu politikus. Pada 6 Desember 2020 dini hari, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Juliari diduga menerima FRE sebesar Rp10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka baik dari pihak Kementerian Sosial maupun swasta, guys. Baik guys, itulah yang dapat kami sampaikan pada konten kali ini, yaitu orang-orang Batak yang tersangkut kasus korupsi di Indonesia. Ada 7 nama orang-orang Batak yang tersangkut kasus korupsi tersebut. Semoga di kedepan hari tidak ada lagi orang Batak yang tersangkut dengan kasus-kasus korupsi ini, guys. Karena kasus-kasus korupsi ini, guys, dapat mempermalukan diri sendiri, terlebih dapat mempermalukan kita orang-orang Batak, guys. Dan itu orang-orang Batak janganlah korupsi dan buat orang-orang Batak. Silahkan dukung channel ini, guys. Oke guys, sekian dan terima kasih guys. Bye bye. Horas.